Seperti yang telah ditegaskan Rasulullah SAW dalam haditsnya yang berasal dari pertanyaan seorang sahabat. Sahabat itu pun bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang harus aku hormati di dunia ini?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Kemudian dia bertanya lagi, "Lalu siapa ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab lagi, "Ibumu." Kemudian siapa lagi ya Rasul? Tanya laki-laki itu. Rasul pun menjawab, "Ibumu." Lalu laki-laki itu bertanya lagi, "Kemudian siapa ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah pun menjawab, "Bapakmu." Islam adalah agama yang menempatkan seorang wanita di posisi tinggi. Rasulullah SAW berulang kali memberikan nasihat agar seorang anak menghormati dan berbakti kepada orang tuanya, terutama ibunya. Simak kisah ini sampai akhir, agar bisa kita pahami dengan baik. Kisah ini menceritakan satu keluarga yang berasal di sebuah perkampungan. Mereka pun dianugerahkan seorang putra oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring berjalannya waktu, disekolahkanlah anaknya pada sekolah dasar. Selesai dari sekolahnya, dilanjutkan lagi anak itu pada sekolah menengah atas. Orang tuanya pun tidak pernah kenal lelah untuk mencari nafkah demi anaknya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Si anak pun melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi berjenjang, mulai sarjana 1, sarjana 2, hingga sarjana 3. Karena telah lulus dari pendidikan tertinggi, si anak pun mulai sibuk dengan pekerjaannya. Dalam hal pekerjaan, si anak pun cukup sukses secara bertahap. Dia bekerja pada sebuah perusahaan industri di kotanya. Melalui jaringan bisnisnya, dia berkenalan dengan seorang perempuan yang cantik. Karena terlalu sering bersama dalam urusan bisnis, dan karena sudah merasa nyaman, tumbuhlah benih cinta pada hati kedua insan muda itu. Mereka terus mempererat hubungan, sehingga sampailah mereka ke jenjang pernikahan. Kini kehidupan si anak telah berubah drastis. Dia yang dulunya hidup di kampung kini telah tinggal di kota. Dulunya susah, kini telah hidup mewah. Karena terus disibukkan dengan urusan bisnisnya, tak terasa kehidupannya di kota telah berumur 3 tahun. Tapi sayang, alangkah sayangnya, si anak ini seakan-akan lupa kepada orang tuanya yang selalu menjadi support di balik kehidupan suksesnya sekarang. Selama 3 tahun dia tidak pernah pulang kampung untuk menjenguk orang tuanya. Bahkan mengasih kabar saja dia tak sempat. Padahal di sisi yang lain orang tuanya begitu rindu kepada anaknya. Apalagi mereka terus mendengar dari bibir orang lain tentang anaknya yang sekarang telah hidup sukses dengan rumah megah, mobil mewah, istri yang cantik, dan harta yang melimpah. Karena tidak lagi sanggup menahan rasa rindu, si anak pun tak kunjung menjenguk mereka. Akhirnya si ibu mencoba menelpon sang anak. "Assalamualaikum, nak." "Waalaikumsalam," kata anaknya. Kata ibunya, "Nak, sudah bertahun-tahun kamu tidak mengunjungi ibu. Apa yang membuat kamu berhalangan, nak? Apakah kamu sibuk dengan pekerjaanmu?" Setelah ibunya menutup telepon, di beberapa hari kemudian, tetapi anaknya pun tak kunjung pulang. Minggu yang kedua ibunya telepon lagi. "Assalamualaikum, nak." "Waalaikumsalam," kata anaknya. Kata ibunya, "Nak, ibu dapat kabar. Apa kamu baru beli mobil baru?" "Apa betul, nak?" kata anaknya. "Betul, Bu," kata ibunya. "Alhamdulillah, nak. Ibu bangga padamu. Kamu pandai menyenangkan hati anak dan istrimu." Minggu yang ketiga ibunya telepon lagi. "Assalamualaikum, nak." "Waalaikumsalam," kata anaknya. Kata ibunya, "Nak, ibu dapat kabar bahwa kamu baru beli rumah baru." "Apa betul, nak?" kata anaknya. "Betul, Bu," kata ibunya. "Alhamdulillah, nak. Ibu senang kamu bertanggung jawab dengan anak dan istrimu." Setelah beberapa kali ibunya menelpon, akan tetapi anaknya belum juga mengunjunginya. Minggu yang keempat ibunya telepon lagi. "Assalamualaikum, nak." "Waalaikumsalam," kata anaknya. Kata ibunya, "Nak, tadi ibu pergi ke pasar. Ibu jumpa temanmu di pasar. Temanmu banyak bercerita tentangmu. Kata temanmu di pasar, kamu baru saja beli anak anjing seharga 40 juta dari negeri Belanda. Apa betul, nak?" kata anaknya. "Betul, Bu," kata ibunya. "Nak, dengarkan pesan ibu untuk terakhir kalinya." "Apa pesan ibunya?" "Wahai anakku, engkau pelihara 1 ekor anjing. Kau siapkan harga anjing 40 juta. Kau siapkan rumah untuk anjingmu di depan rumahmu. Kau jaga anjingmu pagi, siang, dan sore. Kau mandikan anjingmu pagi, siang, dan sore. Kau kasih makan anjingmu pagi, siang, dan sore. Demi Allah, nak, dengarkan pesan ibu untuk terakhir kalinya. Demi Allah, nak, demi Allah. Kalau seandainya Allah menciptakan ibu untuk yang kedua kalinya di muka bumi ini, demi Allah,
Ibu tak ingin terlahir sebagai manusia. Ibu ingin terlahir sebagai seekor anjing. Biar ibu bisa berada depan rumahmu dan melihat wajahmu setiap hari. Mendengar perkataan ibunya, membuat sang anak jatuh termenung, seakan-akan dunia ini kiamat. Ayah dan ibu kita yang di kampung, terkadang mereka tak sekolah. SD, SMP, SMA tak tamat. Dia sekolahkan kita, SD, SMP, SMA, Sarjana 1, Sarjana 2, Sarjana 3. Dengan harapan hidup kita lebih baik daripada keadaan dia sekarang. Tapi apa yang membuat kita jarang untuk menjenguk mereka? Dari kisah ini, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Ayah ibu kita tak tahu kita ini eselon 1, eselon 2. Ayah ibu kita tak tahu pangkat PNS kita 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D. Ayah ibu kita tak tahu kita ini public figure. Ayah ibu kita tak tahu dan tak mau tahu. Yang dia tahu kita ini anaknya. Ayah ibu kita tak butuh apa yang sekarang kita miliki. Ayah ibu kita tak butuh mobil kita. Ayah ibu kita tak butuh rumah kita. Tapi yang dia butuhkan kita sebagai anaknya. Lantas apa yang membuat kita jarang untuk menjenguk mereka? Demi Allah, kita hanya punya satu ibu kandung. Kita hanya punya satu ayah kandung. Tidak akan ada ayah kandung yang kedua. Tidak akan ada ibu kandung yang kedua. Pangkat jabatan bisa diraih, harta bisa dicari. Tapi kesempatan membahagiakan orang tua hanya sekali di kehidupan dunia ini.